Episode 113. Pernikahan kontrak sang CEO. Diana mengikuti Tuan Besar masuk ke dalam ruang kerjanya. "Tuan, maafkan saya mengajak Anda untuk berbicara berdua," ucap Diana setibanya di dalam ruangan. Arthur sudah duduk di kursi kebesarannya, sementara Diana masih berdiri di hadapannya bagaikan terdakwa. "Saya mohon, berbaikanlah dengan anak Anda. Anda tidak perlu bersikap ramah terhadap saya. Tapi setidaknya buka hati untuk Andrew, bayi ini dan Conrad." Diana menghela nafas sesaat dan menelan ludah membasahi kerongkongannya yang kering. Dia menyesal tidak meminum air di luar tadi terlebih dahulu sebelum masuk ke ruang kerja ini. Conrad meskipun dia bukan anak kandung Andrew, tapi mereka saling menyayangi satu sama lain. "Akan lebih membahagiakan apabila Anda hadir di tengah mereka," ucap Diana lagi. Kali ini dia merasa lelah berdiri seperti itu. Usia kandungannya sudah 6 bulan dan perut sudah membesar meskipun usianya masih muda, tetapi ini kehamilan pertamanya yang dia lalui dengan berbagai masalah yang menguras energinya. Diana berjalan ke arah sofa dan duduk. Dia tidak lagi bersopan santun dan menunggu Arthur mempersilahkannya. "Andrew membenciku. Dia tidak akan ingin aku berada di dalam gambaran yang kau bicarakan," jawab Tuan Besar dengan hampa. Lagi-lagi Diana menelan ludah. Dia berdehem beberapa kali karena tenggorokannya yang mulai terasa kering. Tuan Besar menyadari hal itu. Dia mengangkat teleponnya dan berkata pada orang di seberang sana, "Bawakan minuman untuk wanita ini." Diana tersenyum lebar mendengar perintah Arthur pada orang di seberang sana. Tuan Besar ternyata masih mempunyai hati nurani. Tuan Besar memperhatikan dirinya. Hal itu membuatnya bahagia. Harapan masih ada untuk menyatukan mereka. "Anda salah Tuan. Andrew merindukan Anda juga." Sikap dingin dan egonya hanyalah perisai. Di balik itu hatinya sangat lembut. Seperti sebuah kepiting. Diana tertawa kecil. Arthur diam. Andrew adalah gambaran dirinya yang angkuh. Dia membiarkan Andrew menjadi dirinya dan itu sebabnya bertahun-tahun lamanya sikap angkuh membuat mereka terlalu gengsi untuk berbaikan. Harus ada penengah di antara mereka. Keputusannya untuk mengunjungi Diana saat itu ternyata membuahkan hasil yang baik. Wanita ini sanggup membawa anaknya melangkahkan kakinya kembali ke rumah ini. Seorang pelayan mengetuk pintu dan masuk membawakan Diana beberapa macam minuman. "Maaf Nona, saya tidak tahu apa yang Anda suka jadi saya membawakannya semua," ujarnya sambil meletakkan segelas air putih, jus semangka, orange juice, jus apokat, sepiring buah-buahan dan sekotak kue kering. "Kau memanjakanku. Aku suka semuanya," ujar Diana dengan berseri-seri. "Apapun untuk Anda Nona. Tolong sering-seringlah membawa tuan muda kemari. Kami semua merindukannya," ucap pelayan itu dengan bersungguh-sungguh. "Tentu saja," jawab Diana dengan tersenyum hangat. Pelayan tersebut tersenyum senang sambil menyuguhkan segelas teh hijau untuk Tuan Besar. "Kau bahkan menduakanku," ujar Tuan Besar kesal kepada pelayan wanita setengah baya itu. Pelayan wanita itu hanya tersenyum, dengan perkataan Arthur kemudian berpamitan meninggalkan mereka. "Tuan, saya tidak akan sungkan. Cucu Anda sudah haus," ujar Diana dengan tersenyum lebar sambil mengusap perutnya. Dia mulai menegak setengah segelas air putih dan melanjutkannya dengan jus alpukat kemudian mulai mengunyah biskuitis. "Tuan, bisakah saya melihat ini?" Diana mengambil sebuah album foto yang tergeletak di meja. Dia membuka album itu dan terpukau melihat foto masa kecilnya. Apalagi ketika foto bayi Andrew sedang tertawa memamerkan barisan gusi yang belum ditumbuhi gigi. Diana memekik keras karena sangat senang melihat foto itu. Dan Tuan Besar tertawa melihat tingkah wanita itu. Pintu ruang kerja dibuka seseorang dengan kasar.
Di sana tampak Andrew berwajah tegang dan menatap mereka tajam sambil memegang gagang pintu. Di dalam, tampak Diana dan Arthur sedang duduk berhadapan dengan sebuah album besar di tangan Diana. Mereka memandang Andrew yang tampak panik bersamaan. "Kemarilah. Duduk di sini." Diana melambaikan tangannya pada Andrew. Andrew menghampiri Diana dan duduk di sisi gadis itu. "Lihat, kau tampan sekali ketika masih kecil. Coba lihat yang ini ya. Baby Andrew." Diana mengelus foto diri Andrew yang masih bayi dan telanjang. "Itu masih bayi jadi semuanya masih kecil," sahut Andrew masam. "Bicara apa kamu?" Diana mencubit lengan Andrew dan pipinya bersemu merah. Sementara Arthur berdeham. "Coba lihat ini pertama kalinya kau berjalan bukan?" Andrew melihat foto masa kecil yang ditunjukkan oleh Diana. "Kau tahu, aku mau mendampingimu dan membesarkan anak-anak kita bersamaan. Aku tidak ingin melepaskan satu momen pun proses mereka tumbuh," ujar Diana dengan lembut sambil mengusap album foto tersebut. "Tentu saja. Aku juga akan selalu di samping kalian." Diana menyandarkan kepalanya ke dalam dada bidang Andrew. "Kurangi perjalanan bisnismu. Belajar untuk percaya pada bawahanmu. Sebelum kau jadi sepertiku yang menyesal kehilangan banyak momen berharga dalam hidupku," ucap Arthur dengan sendu. "Kau juga akan selalu menjadi bagian dalam momen kebahagiaan kami, Tuan Besar," ucap Diana lembut sambil menyentuh lengan ayah Andrew. "Bagaimana menurutmu ayah, apakah aku salah memilih?" tanya Andrew dengan tegas. Tuan Besar menatap Andrew. Sudah sekian lama dia tidak mendengar Andrew memanggilnya ayah. Jika saja harga dirinya tidak tinggi, dia akan meminta Andrew memanggilnya ayah berkali-kali. "Andrew, kenapa kau tidak mengundang ayahmu untuk tinggal beberapa hari di mansionmu?" tanya Diana dengan menengadahkan wajahnya ke arah Andrew. "Mansionmu maksudmu?" tanya Andrew mengulang perkataan Diana. Dia tertegun sejenak. Tapi dia tidak memperpanjang keheranannya. Baginya itu hanya alasan yang digunakan Andrew karena enggan mengundang sendiri ayahnya. "Tuan Besar, sempatkan waktu dan tinggallah bersama kami. Konrad pasti ingin mengenal Anda," ajak Diana dengan bersungguh-sungguh. Tuan Besar hanya mengangguk-angguk dan itu cukup membuat Diana senang. Ketukan terdengar di pintu. "Tuan Besar, makan siang sudah siap. Apakah Tuan Muda dan Nona akan bergabung?" tanya butler Markus penuh harap. Arthur menoleh kepada Diana seakan meminta mereka untuk tetap tinggal tapi terlalu gengsi untuk mengatakannya lewat mulut. "Kami akan pulang," jawab Andrew. "Ah tidak sayang, bisakah kita makan bersama dengan Tuan Besar kali ini, please?" ujar Diana dengan suara manja yang tidak pernah bisa ditolak Andrew. Wajah dan suaranya yang seperti itu begitu menggemaskan bagi Andrew. "Terserah apa maumu." Andrew mengalah. "Mari Tuan Besar," ajak Diana sambil mengulurkan tangannya untuk membantu Arthur berdiri. Di luar dugaan Andrew, ayahnya menyambut tangan Diana. Dan wanitanya sudah memeluk lengan ayahnya berjalan menuju ruang makan. Mereka makan dengan nikmat dan tenang, sambil sesekali Diana bertanya kepada Tuan Besar. Selesai makan mereka berpamitan untuk pulang. Ketika Diana berpamitan, Arthur mengatakan sesuatu, "Panggil aku Daddy." Perkataan tersebut membuat Diana terharu. Dengan menahan tangisan dan tersenyum lebar dia memeluk Arthur sambil berkata, "Tentu saja Daddy." "Terima kasih. Memiliki ayah adalah kado sederhana, yang membuatnya bahagia karena semenjak kecil ayahnya sudah meninggal." Selesai memeluk dan mencium pipi Arthur, Diana menoleh pada Andrew dengan tatapan memerintah. Andrew tidak dapat menolak, dia terlalu lemah pada wanita satu ini. Akhirnya Andrew melangkah maju dan memeluk ayahnya. Pelukan erat di antara keduanya terjadi. Tanpa kata-kata, Arthur memeluk erat putra satu-satunya yang amat sangat dia rindukan. Kali ini semua gengsi yang menjadi tameng di antara mereka sudah dilucuti habis.
Hanya karena wanita sederhana dengan hati yang luas mempersatukan mereka. Episode 114. Oke bos-bos. Kita kembali pada masa sekarang. Andrew. Suara tuan besar menggelegar di ruang keluarga dalam rumah Andrew. Pria setengah baya itu masih memiliki kekuatan untuk mengeluarkan suara yang membuat gendang telinga pecah. Conrad yang baru saja reda dari menangis karena merindukan Momi Diana, dan masih dalam pelukan Lia menjadi ketakutan. Dia semakin merapatkan pelukannya. "Unti siapa itu?" tanyanya sambil menengadahkan kepalanya menatap Lia. "Conrad di sini dulu ya unti." "Lia, lihat siapa yang datang," ucap Lia dengan yang dijawab dengan anggukan kepala oleh Conrad. "Andrew, kemana kau anak tidak tahu diri?" Suara tuan besar kembali terdengar lantang. Andrew yang baru saja jatuh tertidur setelah lebih dari 36 jam terjaga, meloncat dari sofa di ruang kerjanya dan bergegas keluar melihat apa yang terjadi. Jantungnya berdebar berharap cemas. "Daddy, what are you doing here?" tanya Andrew dengan lantang pula. Dia heran kenapa ayahnya tiba-tiba muncul dengan marah. "Turun kau anak tidak tahu diuntung." Tuan besar yang marah segera menghempaskan tubuhnya di kursi begitu Andrew muncul di hadapannya. "Apa yang membuatmu kemari pria tua?" ucap Andrew dengan kesal. "Apa yang kau perbuat terhadap cucu dan mantuku?" "Hah? Maksud Daddy?" Andrew kebingungan, mantu dan cucu yang mana yang dimaksudkan? "Aku tidak mendidikmu menjadi pria bodoh." "Mantuku, Diana, apa kau sudah menemukan dia?" tanya tuan besar masih dengan marah. Andrew terperangah, ternyata kekasih hatinya sudah mendapatkan pengakuan dari pria tua di hadapannya. Sayangnya dia tidak ada di sini. Seandainya dia mendengarkannya langsung, pasti akan sangat bahagia. "Belum dat," jawab Andrew dengan lemah. "Apa saja yang kau lakukan sehingga bisa kecolongan seperti ini?" Suara tuan besar sudah bisa lebih tenang daripada sebelumnya. "Argdat, jangan kau tambahi lagi dengan omelanmu, kepalaku sudah cukup pusing. Kau pikir aku bahagia Diana menghilang? Dia alasanku untuk tetap hidup. Kau tahu itu." Tuan besar diam. Dia bisa melihat kalau anak laki-lakinya saat ini sedang frustasi. "Bagaimana hasil kerja anak buahmu?" Selengkapnya. Plat mobil yang digunakan pria itu untuk membawa Diana adalah khusus mobil sewaan. Dan dia mengganti kendaraannya sewaktu mengganti mobil, tapi sayangnya plat mobil itu juga palsu. Apa mau orang itu? Apa dia sudah menghubungi untuk uang tebusan? Tanya tuan besar dengan kesal. Saat ini dia mengkhawatirkan keselamatan cucunya yang merupakan penerus keluarga. Andrew menggelengkan kepalanya dengan lesu dan mengusap wajahnya dengan kasar. "Aku tidak yakin ini mengenai uang tebusan." "Maksudmu?" Tuan besar mengernyitkan keningnya. "Itu ulah pria yang terobsesi dengan wanitaku," ujar Andrew kesal. "Kenapa tidak sedari awal kau membuat pria itu mengerti atau melenyapkannya? Kau pikir aku sedari awal berpangku tangan? Aku sudah pernah menghajarnya habis-habisan. Dari mana asal dia? Negeri seberang. Itu lebih mudah doh. Laporkan penculikan dan bekerja sama dengan pemerintah untuk mendeportasinya," ujar tuan besar dengan kesal. "Ayah, aku tahu itu. Brian sudah berhubungan dengan kepolisian. Kenapa sedari awal kau tidak membuat dia dideportasi?" "Ah, karena hati wanitaku terlalu lembut. Dia tidak ingin menjatuhkan karir pria yang dulu adalah temannya. Seharusnya kau melakukan itu diam-diam," ujar tuan besar dengan kesal sambil mengetuk-ngetukkan tangannya di pegangan kursi. Andrew diam. Saat ini apa yang dikatakan ayahnya terasa benar. Seandainya dia membuat Dylan dideportasi dari awal, hal ini tidak akan memusingkan. Pengaruh Diana sudah membuatnya terlalu lembut. Butler John masuk dengan seorang pengawal. "Ada apa?" tanya Andrew segera. "Kami menemukan orang suruhan keluarga Willington di sekitar kediaman tuan besar."
Ucap pengawal itu setelah mengangguk hormat. Sid, tua bangka itu mau bermain-main denganku rupanya. Ujar Tuan Besar dengan kesal. Tinggallah di sini. Heh, apa? Tuan Besar tampak terkejut mendengar perkataan Andrew. Dia tidak yakin dengan pendengarannya. Tinggalan di sini, Dad, untuk sementara waktu. Jangan membuatku bertambah pusing dengan berpikir pada dua arah. Kau pikir aku tidak bisa menghadapi tua bangka itu? Ujar Tuan Besar dengan angkuh. Tinggallah di sini, kalau terjadi sesuatu padamu bagaimana aku bertanggung jawab kepada menantumu? Hah? Ujar Andrew dengan kesal. Tuan Besar diam. Sesungguhnya hal itu amat dia inginkan tapi ego terlalu tinggi untuk mengakuinya. John, antar aku menemui Conrad. Aku ingin tahu bisa apa dia sekarang. Ucap Tuan Besar sambil berdiri dan meninggalkan Andrew diikuti butler John. Andrew tersenyum. Katakan pada butler Markus ayahku akan menginap di sini. Kata Andrew kepada pengawal yang masih berdiri menunggu perintah. Pengawal itu membungkuk hormat sebelum meninggalkan ruangan. Dylan berbaring di rumah sakit setempat. Beruntunglah pemilik motel segera membawanya ke rumah sakit. Beberapa giginya sudah rontok akibat pukulan pengawal Rahel. Sedangkan bagian dalam tubuhnya mengalami pendarahan, dan dia pingsan selama 24 jam lamanya. Saat dia terbangun, bau obat-obatan begitu menyengat penciumannya. Dia melihat sekeliling tidak ada siapapun. Sendiri merasakan sakit yang dia sadari pada akhirnya akibat keegoisannya sendiri. Dylan memencet bel di sebelahnya berulang-ulang. Dia tidak sabar menanti datangnya perawat. Anda sudah sadar Tuan? Seorang perawat wanita yang masih muda sudah tiba di ruangan Dylan. Ponsel, ucap Dylan dengan lirih. Perawat itu tampaknya tidak mengerti maksud perkataan Dylan, karena dia tetap diam saja sambil tersenyum. Dia bahkan sibuk mengecek tensi Dylan, nadi dan cairan infus. Ponsel. Sekali lagi Dylan berbicara. Ya Tuan. Perawat itu mendekatkan badannya ke arah Dylan. Ponsel. Dengan sekuat tenaga Dylan berusaha mengeluarkan suara. Ponsel Anda? Iya ada di sini. Perawat tersebut mengambil sebuah ponsel di laci dan memberikannya pada Dylan. Dengan gemetaran Dylan mengambil ponsel tersebut. Dia harus menghubungi Lia atau Andrew, dan saat itu dia baru sadar kalau dia bahkan tidak memiliki nomor ponsel mereka. Yang dia punya hanya nomor Diana. Dan handphone itu dia tinggal di toilet sewaktu dia menculik wanita itu. Akhirnya Dylan berharap cemas mencoba menghubungi ponsel Diana. Tidak butuh waktu lama, seseorang mengangkatnya. Kemana kau bawa Diana, bangsot? Suara Andrew terdengar memaki di seberang sana. Katakan padaku cepat, atau aku akan menghajarmu. Dylan terkekeh. Dia saat ini pun sudah babak belur tanpa perlu Andrew turun tangan. Diana tidak ada padaku. Sial. Di mana kau sembunyikan dia? Kau cari mati hah? Seandainya dia mau, aku rela mati demi dirinya. Ucap Dylan lirih. Kau terlalu berbelit-belit. Apa kau tidak sadar kau bisa mencelakai dirinya? Dia sedang hamil, apa kau ingin membuat dia mengalami preeklamsia? Ucap Andrew yang sudah tidak sabar lagi, ingin mematahkan tulang-tulang orang yang menculik kekasih hatinya. Dia tidak bersamaku. Omong kosong apa? Dari rekaman CCTV, kau kriminal yang membawa lari Diana. Benar. Tapi sayang istrimu menemukanku dan membawa Diana pergi. Brengsek. Semua karena kebodohanmu. Kemana dia bawa Diana? Andrew sudah tidak dapat mengatur intonasi suaranya. Kemarahannya sudah memuncak apalagi mengetahui Diana ada di tangan Rahel. Mansionnya. Ucap Dylan. Sebelum Andrew memutuskan sambungan teleponnya mereka dia sempat melontarkan kata ancaman. Menghilanglah kembalilah ke asalmu sebelum aku menemukanmu dan menghabisimu. Dylan menarik nafas panjang. Air mata menetes di wajahnya. Ini semua kesalahannya.
Kalau terjadi sesuatu dengan wanita itu seumur hidup dia akan menyesal. Dia tahu saat ini cara yang terbaik adalah dengan pergi jauh dari kehidupan mereka. Tetapi semua hal yang menjadi semakin berantakan ini akibat perbuatannya. Episode 115. Grandpa. Seru Konrad ragu sambil menghampiri Tuan Besar yang sedang duduk di ruang keluarga lantai atas. Tuan Besar tidak pernah akrab, terlebih menganggap Konrad cucu. Anak itu hanyalah anak yang diadopsi Andrew atas desakan Rachel, bahkan setelah itu Rachel enggan namanya dicantumkan dalam surat adopsi, mungkin takut kalau anak itu suatu saat akan menjadi ahli waris. Sekarang dia berusaha memandang Konrad dengan cara yang berbeda, dengan mata seorang kakek seperti yang diajarkan Diana padanya. Di samping Konrad juga berdiri gadis muda Oriental, yang dia yakini adalah keluarga Diana. Kemarilah. Duduk di sisi Grandpa dan ceritakan apa yang sudah kau pelajari di sekolah hari ini. Konrad duduk di samping Tuan Besar dengan tidak percaya, dia mendongak kepada Lia. Lia mengangguk dan tersenyum memberi semangat. Agar kepercayaan diri anak itu tumbuh. Halo Tuan Besar, perkenalkan namaku Lia. Aku adik dari Diana. Lia memperkenalkan diri tanpa mengulurkan tangan, hanya dengan sedikit menganggukkan kepala. Baginya pria terhormat seperti Tuan Besar belum tentu mau berjabat tangan dengan dirinya. Jadi sedari awal dia mengurungkan niatnya untuk mengulurkan tangan. Lia kemudian duduk di samping Konrad. Ayo Konrad, ceritakan pada Grandpa kalau kau mendapatkan nilai terbaik di esai dan sudah bisa pembagian. Ucap Lia menyemangati. Benarkah? Benar Grandpa. Ucapnya malu-malu. Bagus. Anggota keluarga Knight harus menjadi orang yang pandai dan hebat. Ada nada bangga di balik suara Tuan Besar. Lia menatap Tuan Besar tidak percaya, benarkah pria tua itu sudah menyebut Konrad bagian keluarga Knight? Apakah Dedi sudah memberimu hadiah? Tanya Tuan Besar lagi. Konrad menggelengkan kepala. Biasanya Momi yang selalu membuatkan Konrad kue spesial. Ucap Konrad. Kenapa kau tidak meminta suatu hadiah pada dedimu? Tuan Besar heran. Maaf Tuan Besar, kakak saya mengajarkan pada Konrad, kalau keberhasilannya di sekolah adalah tanggung jawab yang harus dia lakukan. Kakak akan memberikan sanjungan dan pelukan kebanggaan, bila Konrad berhasil terhadap tugas-tugas kecil dan hadiah pada kenaikan kelasnya. Lia memandang Konrad dan mengelus rambut anak itu sambil mengecup keningnya. Dan dia sungguh bertanggung jawab dan melakukan tugasnya dengan segenap hati bukan karena imbalan. Tegas Lia. Tuan Besar yang mendengarnya hanya mengangguk-anggukan kepalanya. Pelajaran moral lainnya dia dapatkan dari orang biasa. Konrad rindu Momi. Biasanya kalau Konrad dapat nilai bagus, Momi pasti buatkan kue tok, nastar, roti kukus. Hik, hik. Konrad juga ingin makan pisang goreng buatan Momi. Hua. Bocah itu menangis terseduh-seduh sambil memeluk Lia. Unti buatkan ya. Kalau cuma pisang goreng Unti juga bisa. Hahaha. Ujar Lia sombong. Yakin bisa seenak buatan Momi. Bocah kecil itu menengadahkan kepalanya dengan raut wakah ragu. Pasalnya dia tidak pernah melihat Lia di dapur. Pasti bisa. Ujar Lia yakin. Tapi Konrad tetap mau Momi. Konrad kangen sama Momi. Hua. Bocah itu menangis kembali. Tuan Besar melihat pemandangan itu dengan menahan haru. Benar-benar suatu pemandangan tentang ikatan sebuah keluarga. Bocah ini bahkan tidak punya ikatan darah dengan gadis di depannya, bahkan dengan Diana yang dia panggil Momi. Tapi kasih sayang yang diberikan membuktikan ikatan itu ada. Dia menyadari banyak hal yang ia lewati. Sedari dulu, bisnis keluarga yang utama baginya. Bahkan dia tidak pernah tahu kebiasaan dan kesukaan Andrew, kecil atau keberhasilan yang dicapai apalagi kesukaran yang dilalui anaknya. Sangat disayangkan sekali. Saat mereka asyik berbincang-bincang, Brian tiba-tiba saja muncul dengan wajah tegang. Ada apa Brian? Apa ada sesuatu terjadi?
Tanya Tuan Besar heran. Semua mata di ruangan itu memandang Brian dengan tajam. Brian diam. Lia, tolong bawa Konrad ke kamar. Lia yang melihat situasi tidak menyenangkan, segera membawa Konrad ke kamar dan memanggil Nani untuk menemaninya. Ketika dia kembali, dia samar mendengar kalimat Brian yang mengatakan, "Dia melarangku pergi." Wajah Tuan Besar tampak tegang, tangannya terkepal. "Ada apa, Brother? Apa yang terjadi?" tanya Lia pemasaran. Dadanya sudah berdebar, semua panca inderanya mengatakan kalau sesuatu yang mengkhawatirkan telah terjadi. Brian menoleh padanya. "Duduklah," ujar Brian yang melihat Lia masih berdiri dengan tegang. Lia menurut, dia duduk di sofa besar di hadapan Brian. Dylan menghubungi ponsel kakak ipar yang dipegang oleh Andrew. Dia mengakui kalau dia yang telah membawa pergi kakak ipar. "Lalu, di mana kakakku? Apakah dia baik-baik saja? Apakah dia akan kembali? Apakah Brother Andrew menjemputnya pulang? Aku mau ikut." Lia berdiri hendak beranjak dari tempat itu, tapi langkahnya ditahan oleh Brian. "Tunggu dulu. Duduklah, aku belum selesai." Lia kembali duduk. Kedua tangannya saling mengkait satu sama lain dengan gelisah sambil berharap cemas. "Dylan mengatakan kalau kakakmu sekarang berada bersama Rahel dan Andrew menuju ke sana." "Tidak. Wanita itu gila. Dia bisa berbuat hal gila pada kakakku. Kenapa kita masih di sini? Kita harus ke sana menjemputnya. Kita harus membantu Brother Andrew," ucap Lia dengan panik dan nafas tersengal-sengal karena luapan emosi dalam dirinya. "Andrew sudah berangkat dengan 10 pengawal. Aku akan tetap di sini menjaga kalian," ucap Brian dengan tegas. "Tapi dia kakakku, aku harus melakukan sesuatu. Tenangkan dirimu. Jangan menambah kekacauan. Kepanikanmu tidak akan membantu menyelesaikan masalah," ucap Brian dengan gusar. Sesungguhnya Brian sendiri cemas, tapi melihat tingkah Lia membuatnya lebih cemas lagi. Lia menatap Brian dengan gusar. Dia pergi meninggalkan Brian dan Tuan Besar dengan kesal. Seandainya Jason yang di sana pasti akan lebih mendukungnya dan penuh dengan ide-ide gila. "Ah, kenapa aku jadi merindukan Jason saat seperti ini? Apakah dia sudah kembali dari Kairo?" Sepeninggal Lia, Brian dan Tuan Besar hanya diam saja dalam hening. Hingga kembali Brian disibukkan dengan urusan pekerjaan. Sebelumnya, setelah menerima telpone dari Dylan, Andrew dengan kondisi marah menuju rumah pengawal. "Gregege," suaranya menggelegar memanggil kepala pengawal. Kepala pengawal segera menghampiri tuannya dengan wajah datar tanpa ekspresi. "Siapkan 10 orang anak buah terbaikmu dan persenjatai mereka. Sekarang aku akan pergi ke rumah perempuan kejam itu." "Baik Tuan." Dengan bergegas Greg mempersiapkan anak buahnya. Dalam waktu singkat 10 orang dengan pakaian kaos berwarna biru tua, celana panjang hitam dan sepatu kets-nya telah siap. Diana memang sempat mengubah penampilan mereka, agar tidak mencolok ketika berada di sekitarnya. Dia merasa risih melihat pengawal yang berpakaian layaknya tukang pukul sebelumnya. Ketika Andrew hendak berangkat, Brian datang. "Ada apa? Apa yang terjadi sehingga kau membawa banyak pengawal? Apakah kau?" "Iya, Dylan menghubungiku melalui ponsel Diana. Dia memang yang sudah menculik Diana, tapi kemudian Rahel membawanya pergi. Aku akan ke rumah Rahel untuk menjemput Diana," ucap Andrew dengan geram. "Lebih baik kau di rumah biar aku yang pergi," ucap Brian menahan Andrew. "Tidak. Aku yang akan pergi. Kehadiranmu hanya akan memicu perdebatan. Aku tidak peduli jika harus menyakiti Rahel. Diana adalah wanitaku. Dia tanggung jawabku," seru Andrew tegas. Brian terdiam. Percuma dia bersikeras karena keinginan Andrew sudah teguh. "Aku titip Daddy, Konrad dan Lia. Jika terjadi sesuatu denganku, kau tahu yang terbaik untuk mereka," pesan Andrew sebelum berangkat.
Kau harus kembali dengan kakak ipar. Ingat mereka semua tanggung jawabmu, bukan milikku. Aku punya kehidupan sendiri. Ingat kau harus kembali. Ucap Brian dengan tegas memperingatkan Andrew. Andrew tersenyum. Dia tahu sepupu, sahabat dan asistennya yang satu ini adalah orang yang berhati besar. Andrew memasuki mobil, ketika iring-iringan mobil sudah hendak melewati pagar, perjalanan mereka dihentikan oleh butler John yang berlari dengan kencang. Tunggu tuan. Ini, makanlah di jalan. Anda belum makan sedari kemarin. Jangan membantah saya. Anda harus memiliki kekuatan untuk menjemput Nyonya Diana. Dan ini untuk dirinya, jika dia tidak makan dengan baik. Dengan tegas butler John memberikan 2 bungkus Turkish sandwich dan 2 botol. Satu berisi susu dan satunya adalah teh. Andrew menerima itu semua dengan terharu.